Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya, Era Puspitasari dengan NIM 2065122. Di video kali ini, saya mau ngebahas tentang hubungan analisis biaya, volume, dan laba. Yuk kita bahas dengan lebih signifikan. Oke, kita akan membahas tentang analisis biaya, volume, dan laba. Pengertian dari analisis biaya, volume, dan laba adalah salah satu alat bantu untuk perencanaan jangka pendek yang mana analisis ini merupakan analisis terhadap hubungan ketiga elemen penting tersebut, yaitu biaya, volume, dan laba. Jadi masing-masing dari biaya, volume, dan laba itu mempunyai hubungan dan itu perlu kita analisis. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih manfaat dari hubungan analisis biaya, volume, dan laba itu? Nah, di sini ada 4 nih manfaatnya. Yang pertama, menjadi pengaruh perubahan biaya variabel atau tetap terhadap biaya. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi. Yang ketiga, yaitu adalah tambahan laba akibat tambahan produk yang dijual. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu komposisi produk yang harus dijual agar dapat dicapai laba yang maksimal. Oke, selanjutnya dalam hubungan analisis biaya, volume, dan laba itu dikenal adanya break-even point. Nah, break-even point itu yang biasa disingkat BEP, adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Jadi dia di tengah-tengah sih sepertinya. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Jadi ya nggak ada satu, nggak ada dua kayak gitu. Jadi di dalam analisis juga digunakan beberapa dasar anggapan. Ada 7 dasar anggapan untuk mengukur break even point. Yang pertama, harga jual produk persatuan tetap sehingga penghasilan penjualan dapat digambarkan dalam garis lurus. Yang kedua, semua biaya dapat dikelompokkan dalam elemen biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, harga dari biaya tetap pada berbagai tingkat kegiatan. Yang keempat, kapasitas yang dimiliki perusahaan itu tidak berubah. Yang kelima, tingkat efisien dari perusahaan tidak berubah. Yang keenam, tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tidak berubah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, produk dalam berbagai tingkatan penjualannya juga tetap. Jadi beberapa juga banyak yang tidak berubah di break-even point itu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang jenis biaya berdasarkan BEP atau break even point, yang dimana ada 3 pembahasan. Di sini ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Teman-teman pada tahu nggak apa perbedaan dari biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel? Nah, di sini kita akan ulas satu-satu ya. Contohnya, biaya variabel itu adalah biaya yang berubah sesuai dengan volume barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi dia menyesuaikan sesuai volume produksi kita. Terus yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak akan berubah saat aktivitas bisnis menurun. Jadi biaya itu selalu ada gitu loh, tetap aja berkontinu. Dan yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini memiliki sifat tetap dalam tingkatan produksi atau konsumen tertentu. Jadi dia lebih ke tetap juga ada, lebih ke variabel juga ada, seperti itu. Selanjutnya, break even point itu dia ada juga peruntukannya ke sales mix. Sales mix atau bauran pemasaran itu menggambarkan perimbangan hasil penjualan antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi maksudnya ini sales mix ini kan penjualan yang campur gitu ya. Jadi beberapa macam produk itu dihasilkan satu perusahaan. Jadi misalnya satu perusahaan ini mebel misalnya. Jadi dia menghasilkan jadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Oke, di sini saya mau memberikan contoh sedikit mengenai perhitungan BOP untuk sales mix yang banyak produknya. Di sini perusahaan Pesut Indah menghasilkan 2 macam produk, yaitu produk A dan produk B. Data yang dapat kita himpun dari kedua produk tersebut yaitu pertama, dari produk A itu kita menghasilkan 10.000 unit dan produk B 4.000 unit, yang dimana harganya sama 300.000. Menghasilkan dari biaya variabel di produk A 180, sedangkan di produk B 120. Di biaya tetap di produk A sebesar 60.000, sedangkan di produk B 120. Biaya total di produk A yaitu 240.000 dan di produk B 240.000 juga. Dan laba dari produk A yaitu 60.000 dan produk B labanya sebesar 60.000 juga. Jadi total unit semuanya adalah 14.000 unit. Nah, dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa sales mix
A dibandingkan B sama dengan 1:1, yaitu 300.000 banding 300.000, yang dimana kita bisa lihat di tabel tersebut mengatakan bahwa produk A 300.000 dan produk B 300.000, jadi dikatakan seimbang 1:1. Nah, untuk produk mixnya itu A banding B, yaitu 2,5 dibanding 1, yaitu 10.000 di produk A dan dibandingkan produk B sebesar 4.000. Oke, di sini saya menampilkan perhitungan break even point dari kita melihat dari jumlah rupiahnya dan unitnya, yang dimana perhitungan dari rupiahnya itu dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi dengan variable cost dan penjualan, seperti dimana 180.000 dibagi dengan 1 dikali 300.000, penjualannya 600.000, yang dimana menghasilkan 18.000 dibagi 0,5 sebesar 360.000, yang dimana perhitungan untuk rupiah di break even point produk A yaitu setengah dikali 360.000 menghasilkan 180.000, dan di produk B yaitu setengah dikali 360.000 menghasilkan 180.000. Untuk perhitungan BEP unitnya di produk A yaitu 180.000 dibagi dengan 30 sebesar 6.000 unit, dan BEP unit di produk B yaitu 180.000 dibagi Rp75 sama dengan 2.400 unit. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas di dalam hubungan analisis biaya, volume, dan laba itu adanya unsur pajak. Jadi bagaimana sih perlakuan unsur pajak di dalam hubungan analisis biaya, volume, dan laba? Jadi setiap penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Maka dalam hal ini akan berpengaruh dalam perhitungan BEP yang dimana break even point. Contoh nih, PT Kalamur itu menghasilkan satu macam produk. Data biaya yang diperkirakan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. Ini saya paparkan perhitungannya, yang dimana HPP variabel per unit sebesar Rp150, biaya pemasaran variabel per unit Rp18, biaya administrasi variabel per unit sebesar Rp12, biaya tetap sebesar Rp14.400.000, dan dimana harga jualnya per unit yaitu Rp300 dan dikenakan tarif pajaknya sebesar 25%. Oke, selanjutnya kita akan menghitung di sini perusahaan itu menginginkan laba bersih sudah pajaknya sebesar Rp900.000. Jadi kita harus menghitung tingkat penjualan yang harus dicapai jika kita mau pajak laba bersih sudah pajaknya yaitu Rp900.000, yang dimana menggunakan rumus BEP per unit itu kita fixed cost ditambah laba sesudah pajak dibagi harga jual dikurang variable cost, yang dimana biaya tetap atau fixed cost yaitu sebesar Rp14.400.000 ditambah laba sesudah pajaknya itu Rp900.000 dibagi 1 dikurang 0,25, yang dimana tarif pajak tersebut yang sudah disampaikan sebelumnya dibagi dengan 300 dikurang 180 dikurang lagi menghasilkan jadi Rp14.400.000 ditambah Rp1.200.000 dibagi 120, yang dimana 300 dikurang 180 adalah 120, menghasilkan 130.000 unit. Oke, teman-teman, kita udah sampai di penghujung video yang membahas tentang hubungan analisis biaya, volume, dan laba, yang dimana udah kita bahas tentang pengertiannya apa, yang bersangkut paut dengan seperti break even point, dari manfaatnya apa saja, jenis biaya berdasarkan break even point, BEP juga bisa ke sales mix, terus perhitungan-perhitungannya dan perlakuan unsur-unsur pajaknya dari perhitungan BEP tersebut. Dan ada juga contoh-contohnya juga udah saya sampaikan juga sebelumnya. Terima kasih udah mau menonton sampai akhir dan menyimaknya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman yang udah mau mendengarkan dengan seksama. See you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.